SMA 2 dengan wilayah perbukitan. Nah, di sini kami akan menjelaskan potensi apa yang dapat dikembangkan di wilayah perbukitan ini. Check it out. Check it out. Hal bodoh jadi lucu, obrolan tak perlu. Teman-teman, di sini kelompok kami mengambil tema perbukitan dan pegunungan, di mana dengan wilayah yang suhunya dingin, yaitu daerah perbukitan dan pegunungan, karakter tempat ini sangat cocok. Setelah kita diskusi sih dengan teman-teman lainnya, kami akan mengambil perkebunan kopi, di mana perkebunan kopi sangat cocok untuk wilayah yang suhunya dingin, yaitu dengan perbukitan dan pegunungan tersebut. Nah, ini salah satu poin utama kami mengambil perkebunan kopi untuk kita kembangkan dalam wilayah tersebut. Nah, untuk selanjutnya kami akan mengedukasikan petani tentang bagaimana penanaman biji kopi yang baik dengan hasil panennya yang pastinya lebih melimpah dibandingkan dengan perkebunan sebelumnya yang ada di pertanian tersebut. Sehingga kami berharap dengan adanya program kami ini bisa membantu masyarakat menaikkan taraf kesejahteraan di desa tersebut. Yang tadinya hanya misalkan petani tersebut memiliki kebun kopi individu dengan tidak memiliki SOP atau aturan penanaman kopi, yang tadinya hanya menanam asal, menghasilkan misalnya 1 hektar hanya 1 ton. Nah, dengan adanya edukasi dari kami untuk mengembangkan wilayah tersebut dengan aturan atau metode penanaman yang benar, kami berharap wilayah tersebut yang tadinya sekali panen hanya menghasilkan 1 ton, maka akan berlimpah menjadi 3 ton, dengan pastinya dengan harga yang sangat jauh dari harga yang mereka jual kepada pengepul. Nah, edukasi yang akan kami berikan ke petani yaitu mulai dari bibit, terus penanaman, terus pemetikan buah, sampai dengan pengelolaan buah merah, sampai dengan green bean. Di situ kita akan memandu total petani-petani yang ada di daerah tersebut untuk mengikuti aturan kami. Mungkin memang sangat berat untuk mempengaruhi petani tersebut, namun pelan-pelan kami akan memberikan bukti kepada mereka agar mengikuti apa yang kita inginkan, agar mereka dapat mengikuti dan menghasilkan biji kopi yang sangat sesuai dengan pasaran yang ada, sehingga mereka bisa membantu perekonomian mereka. Nah, di samping itu, setelah kita mendidik petani tersebut, kita juga akan membuka sebuah kedai di sana nanti. Untuk di situ juga akan kita menjadikan tempat sharing edukasi kepada petani. Nah, di tempat kedai tersebut kita akan menyeduh kopi hasil dari petani tersebut untuk mereka cicipi, agar mereka tahu hasil dari kopi yang dia tanam bagaimana sih rasanya, sesuai tidak, sehingga mereka dapat berpikir, oh iya, bahwa kopi yang ia tanam sesuai dengan standar tanaman yang telah kita tetapkan dapat menghasilkan cita rasa kopi yang enak dan tentunya dengan kualitas yang bagus serta harga yang meningkat. Nah, setelah itu banyak program-program yang akan kita buat untuk memajukan desa tersebut, wilayah tersebut, dan koperasi-koperasi yang akan kita buat. Nah, itu akan dilanjutkan oleh teman-teman saya nanti. Baiklah, mungkin itu saja dari saya untuk menjelaskan proses dari tempat tadi kita pakai untuk menanam biji kopi sampai dengan menjadi green bean atau kopi yang siap untuk di roasting dan seduh. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu BUMDes. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dimiliki. BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain
dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah atau PADESA. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Adapun di sini fungsi-fungsi yang dimiliki oleh BUMDes antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa. Yang kedua adalah sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Yang ketiga adalah sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang KUD. Apa itu KUD? Koperasi Unit Desa atau yang disingkat dengan KUD adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan, dan pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Selain itu, KUD juga memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah. Adapun di sini fungsi-fungsi KUD sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua adalah berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga adalah memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu PKK. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau yang disebut dengan PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Adapun 10 program PKK. Yang pertama adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang kedua gotong royong, yang ketiga adalah pangan, yang keempat sandang, yang kelima perumahan dan tata laksana rumah tangga, yang keenam pendidikan dan keterampilan, ketujuh kesehatan, kedelapan pengembangan kehidupan berkoperasi, kesembilan kelestarian lingkungan hidup, dan kesepuluh adalah perencanaan sehat. Adapun di sini fungsi-fungsi PKK sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati. Yang kedua, menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK di dusun atau lingkungan pedesaan. Yang ketiga, menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja. Yang kelima, melaksanakan tertib administrasi. Dan yang terakhir adalah mengadakan konsultasi dengan ketua dewan, penyantun, tim penggerak PKK setempat. Cukup sekian. Jadi perkebunan kopi ini memiliki manfaat yang sangat besar. Nah, selain itu limbah dari tanaman kopi ini juga dapat kita manfaatkan. Salah satunya itu sebagai pakan ternak melalui proses fermentasi. Jadi tanaman kopi ini memiliki limbah yang sangat banyak, sekitar 50 hingga 60% dari hasil pengolahan itu merupakan limbah. Nah, kemudian selain itu limbah atau sampah dari tanaman biji kopi ini merupakan sampah organik. Nah, sampah organik ini juga kita dapat manfaatkan sebagai pupuk kompos. Pupuk kompos ini sangat efisien untuk kita kembangkan, karena jika kita membuang sampah organik itu ke tempat pembuangan akhir, maka akan mengakibatkan polusi bau dan menimbulkan munculnya gas metana. Nah, oleh sebab itu pupuk kompos ini sangat dianjurkan untuk diolah dari limbah tanaman kopi. Nah, dari limbah tanaman kopi ini baik dari pupuk kompos ataupun pakan ternak itu bisa dimanfaatkan atau dijual di daerah sekitar, dimanfaatkan oleh masyarakatnya langsung maupun dijual, karena pupuk kompos itu sendiri memiliki manfaat yang sangat baik. Tanaman akan lebih baik jika digunakan pupuk kompos daripada pupuk kimia. Nah, oleh sebab itu
perkebunan kopi ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Dari limbahnya saja memiliki manfaat, diantaranya kita dapat mengurangi ongkos untuk transportasi pembuangan limbah. Kemudian selain itu berdampak juga pada lingkungan untuk tidak membuang limbah hasil tanaman kopi itu, yaitu dijadikan pupuk kompos dan pakan ternak. Dan yang terakhir itu kita dapat memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, yang mana kita mengetahui bahan dasar dari pengelolaan pupuk kompos dan pakan ternak ini merupakan olahan dari limbah, yang limbah tidak memiliki nilai. Namun setelah diolah, limbah itu memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Terima kasih. Ini seperti yang kita lihat, masyarakat dapat mencicipi kopi, berkeliling-keliling, melihat edukasi yang ada, terus spot foto yang ada. Mereka juga diberi atau dapat merasakan menginap di sebuah desa itu. Selain itu, ada juga suatu kerajinan yang dibuat oleh suatu organisasi yang bernama PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Organisasi ini dibentuk oleh sekelompok ibu-ibu yang ada di desa itu guna untuk membuat suatu kerajinan dari sebuah biji kopi. Macam-macam dari kerajinan yang dibuat oleh biji kopi ini antara lain pewangi ruangan, lilin, lukisan, gelang, kalung, dan masih banyak lagi. Dan kerajinan ini dibuat oleh ibu-ibu itu dapat berdampak baik bagi sebuah desa itu, di mana pendapatan dari kerajinan ini dapat meningkatkan hasil pendapatan desa itu. Seperti yang kita ketahui, permintaan jumlah biji kopi saat ini sangat meningkat. Itulah kenapa dibuatnya kerajinan-kerajinan tangan itu. Terima kasih. Di sini kami akan melanjutkan mengenai pariwisata yang ada di desa tersebut dengan 4 objek wisata. Saya akan menjelaskan mengenai villa tradisional. Villa tradisional ini merupakan salah satu tempat yang dimana untuk para pengunjung bisa menginap dalam jangka waktu beberapa hari agar para pengunjung bisa menikmati dan bisa melihat keindahan pesona di desa tersebut. Dan di desa tersebut terdapat wisata edukasi yang dimana para pengunjung bisa dapat melihat proses bagaimana pembibitan, pemanenan hingga sampai penyeduhan. Selanjutnya saya akan kembali ke rekan saya. Nah, selain itu, bagi orang-orang yang ingin menghiasi feed Instagram mereka dengan hal-hal yang menarik, bisa dicoba di perkebunan kopi ini, di mana akan disediakan spot-spot foto, dan di spot-spot foto itu akan diberikan misalnya seperti pernak-pernik menarik, jadi bisa lebih berwarna gitu. Kemudian juga akan terdapat wahana sepeda gantung, misalnya seperti yang ada di Lampung di Puncak Emas itu. Jadi para pengunjung yang datang nanti akan dikenakan biaya sebesar misalnya sekitar 5.000 atau sampai 10.000, sehingga pengunjung nanti akan bisa naik di wahana sepeda gantung ini dengan ketinggian misal sekitar 10 meter dari tanah, dengan panjang talinya itu bisa 100 meter. Jadi bagi yang suka dengan adrenalin bisa dicoba di tempat wisata di perkebunan kopi ini nantinya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Baiklah teman-teman, jadi pembahasan selanjutnya adalah mengenai sumber dana yang digunakan dalam mengembangkan potensi di wilayah desa tersebut. Nah, jadi
sumber dana yang digunakan untuk mengembangkan desa tersebut yaitu berasal dari 3 sumber. Yang pertama adalah sumber dana dari anggaran dana desa, kemudian yang kedua adalah dari anggaran belanja dan pendapatan desa, kemudian yang ketiga yaitu dari sumbangan awal yang akan dikelola untuk memanage semua usaha atau potensi-potensi yang akan desa tersebut kembangkan. Nah, jadi melalui 3 sumber dana tersebut kami akan meminimalisirkan adanya ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam penggunaan uang tersebut. Nah, jadi kemudian uang dari 3 sumber tersebut adalah sebagian besar akan dianggarkan kepada BUMDes, yaitu Badan Usaha Milik Desa, yang kemudian di dalam BUMDes tersebut akan dikucurkan lagi, yaitu seperti salah satunya adalah di PKK, nah, kemudian di Koperasi Uni Desa. Jadi BUMDes di sini adalah posisinya sebagai wadah dalam pengembangan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Jadi sebuah desa itu akan maju jika ada yang mewadahinya. Jadi ada fondasi untuk sebuah desa itu mengawali atau menancapkan sebuah kekuatan. Jadi jika BUMDesnya nanti berjalan dengan baik, insya Allah potensi-potensi yang akan kami gali tersebut akan berjalan dengan baik juga. Nah, jadi untuk sumber dana sudah saya jelaskan tadi, yaitu dari ADD, dari APBDes, dan dari iuran atau sumbangan dari masyarakat. Sudah, itu saja, terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai potensi desa yang terdapat di wilayah pegunungan dan perbukitan. Semoga apa yang sudah kami jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, Comment, share, Dan subscribe. Dadah.